Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. M. Noris SPD MPD, selaku dosen tetap Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Pasca Sarjana, Program Studi Magister Pedagogi. Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang akan saya ampuh, yaitu mata kuliah Literasi Teknologi dan Sains. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Pendidikan Pengetahuan Alam atau IPA. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman konseptual dan keterampilan kepada mahasiswa yang berkenaan dengan literasi digital dan literasi sains dalam konteks pendidikan abad 21. Mahasiswa akan mengkaji hubungan antara teknologi dan digital, pembelajaran sains, kemudian etika digital, kemudian etika sains, serta integrasi antara digital dan sains atau teknologi dengan sains. Kemudian perkuliahan ini juga menekankan pengembangan desain pembelajaran yang inovatif yang berbasis digital dan sains kontekstual. Nah, mata kuliah ini sesuai dengan role model atau roadmap penelitian saya yang fokus pada pengembangan model, kemudian model pembelajaran yang inovatif, kemudian etnoscience, dan juga model-model yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Adapun rangkaian model pembelajaran yang saya gunakan untuk membelajarkan mata kuliah literasi teknologi dan sains ini yaitu berbasis pada project based learning. Nah, capaian pembelajaran dalam yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu terdiri atas CPL 3, di mana mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemudian CPL 6 yaitu menguasai teori pedagogis, andragogi, hutagogi, dan dalam pengembangan bidang pendidikan yang berdasarkan isu terkini dan mampu mengemas pembelajaran melalui kerangka TPEC atau Teknologi, Pedagogi, and Content Knowledge yang diimplementasikan dalam metode penelitian melalui pendekatan multi dan interdisipliner dan publikasikan pada jurnal-jurnal yang relevan. Kemudian CPL 9 itu merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang inovatif untuk memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri atas 5 CPMK. CPMK yang pertama adalah menjelaskan konsep literasi digital dan literasi sains secara kritis. Kemudian CPMK 2 yaitu menganalisis tantangan transformasi digital dalam pendidikan sains. Kemudian CPMK 3 yaitu merancang pembelajaran sains yang berbasis pada literasi digital. Kemudian CPMK 4 mengembangkan media dan modul digital yang berbasis pada literasi sains. Kemudian CPMK 5 yaitu menunjukkan sikap etis dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi. Nah, dalam hal ini, adapun bahan kajian dalam mata kuliah literasi teknologi dan sains ini, yang pertama adalah memahami konsep literasi digital dan sains, kemudian framework digital atau science process skill yang dirumuskan oleh UNESCO, kemudian literasi sains menurut PISA, transformasi digital pendidikan, media dan modul digital dalam pembelajaran, etno-STEM atau sains, teknologi, engineering, and mathematics, dan konteks lokal yang berbasis pada local wisdom, kemudian penulisan artikel ilmiah. Ini adalah bahan-bahan kajian yang dapat menunjang materi perkuliahan literasi teknologi dan sains. Selanjutnya saya akan demonstrasikan yang berkenaan dengan sistem pembelajaran di kelas yang berkenaan dengan mata kuliah atau materi literasi sains dan juga model pembelajaran yang inovatif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Banyak yang tidak hadir ya? Iya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8 pasca UTS. Ke-9 ya hari ini ya? Iya. Ya, ke-9, yang ke-8 kan UTS kemarin. UTS-nya bagaimana? Alhamdulillah. Oke. Bisa dijawab soalnya? Bisa. Oke, sebelum kita
kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini di pertemuan ke-9 kita akan belajar terkait tentang the new learning revolution, science process skill. Yang kemarin kita sudah belajar yang berkenaan dengan learning skill abad 21. Ada yang masih ingat keterampilan abad 21? Enggak, Pak. Dita, Enggak, Pak. apa saja? Keterampilan abad 21 kayak bertahan hidup, bagaimana cara menghadapi problem solving. Problem solving ya. Iya, Pak. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Iya. Oke, jadi pembelajaran abad 21 atau learning skill abad 21 itu yang dibutuhkan adalah 4C. 4C itu critical thinking and problem solving. Tadi ada problem solvingnya benar. Kemudian ada creativity and innovation. Kemudian ada kolaborasi dan komunikasi. Itu 4C. Jadi keterampilan abad 21 itu tadi dikenal dengan 4C ya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai science process skill. Jadi bagaimana sih cara kita untuk memberdayakan keterampilan sains. Jadi ketika teman-teman nanti menjadi dosen di perguruan tingginya masing-masing, habis S2 ini kan melamar kerja. Setelah melamar kerja jadi dosen, nanti mengajar jadi dosen pendidikan IPA di PTS masing-masing atau PTN masing-masing. Nah, apa sebenarnya keterampilan proses sains? Nah, keterampilan proses sains itu adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Tadi ada problem solving. Namun untuk keterampilan proses sains ini sendiri itu perlu diklasterisasi. Nah, jadi top skill tahun 2020 itu yang dibutuhkan adalah complex problem solving, critical thinking, creativity, itu termasuk ke dalam keterampilan yang dibutuhkan pada tahun 2020. Namun 2015 itu mengalami pergeseran paradigma. Jadi ada complex problem solving, coordinating, kemudian people management and critical thinking. Nah, abad 21 itu ada 3 fondasi utama. Yang pertama adalah foundational literasi, kemudian kompetensi, dan juga character quality. Nah, tiap skill yang dibutuhkan itu ada critical thinking itu sebagai skill yang dianggap sebagai penting di dalam dunia industri, di dalam revolusi industri 4.0 and society 5.0. Kemudian ada creativity, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, di dalam pembelajaran tentu membangun paradigma berpikir didukung oleh teori-teori pembelajaran. Salah satunya adalah teori pemrosesan informasi, kemudian ada teori Piaget, kemudian teorinya Vygotsky, teori John Dewey, dan teori Brunner. Ini adalah teori konstruktivis, behavior, humanistik, dan kognitif. Jadi teori pemrosesan informasi di sini ini spesial. Jadi kenapa spesial? Karena ini melibatkan antara neurons, keterlibatan dari neurons. Nah, bukan hanya sekedar nature ataupun nature, tetapi lebih kepada neurons. Apa kata teori pemrosesan informasi? Nah, di dalam teori informasi itu perlu adanya stimulus. Apa itu stimulus? Indra. Jadi kita melibatkan panca indra. Panca indera melihat itu proses untuk mengamati. Kemudian mendengar itu melibatkan proses indera pendengar. Nah, stimulus ini baru nanti ada atensi. Atensi itu perhatian. Jadi orang kalau tidak memperhatikan maka tidak akan mengingat lebih lama. Teori pemrosesan informasi itu berkenaan dengan bagaimana informasi itu dapat diingat dengan jangka panjang atau long term memory. Nah, syaratnya adalah perlu adanya stimulus. Setelah stimulus diperoleh, kemudian ada atensi. Nah, atensi ini masuk ke STM atau short term memory. Nah, short term memory atau memori jangka pendek.
Ini kalau misalnya kita sudah memperhatikan, masuknya ke memori jangka pendek. Nah, belum tentu kita mengingat lebih lama. Bagaimana caranya ketika informasi itu decoding dan diingat lebih lama? Caranya adalah setelah masuk ke STM, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah encoding, yang kedua adalah rehearsal. Encoding itu mengkode, rehearsal itu mengulang. Jadi syarat mutlak ketika memori itu masuk ke dalam long term memory perlu ada dua cara. Yang pertama adalah mengkode informasi, yang kedua adalah mengulang informasi. Contoh mengkode informasi itu adalah cara kita untuk mengingat warna. Apa? Me, ci, ku, hi, pi, ni, yu. Itu adalah warna-warna. Jadi disingkat, decoding di dalam memori kita sehingga kita bisa mengingat pada jangka yang lama. Kemudian rehearsal itu dilakukan secara mengulang-ulang. Ada juga yang bilang menghafal. Jadi menghafal itu termasuk ke dalam proses ke long term memory. Nah, ini baru nanti ke LTM atau long term memory. Itu di dalam teori informasi processing. Berbeda lagi dengan teorinya Brunner, teorinya Vygotsky, teorinya Piaget, bahwa membangun konstruktivitas berpikir itu berangkat daripada pengalaman. Kalau Brunner itu mindful learning, John Dewey itu kolaboratif, Piaget itu yang individual, kemudian ada teori pemrosesan informasi tadi. Nah, science process skill itu terbagi dalam dua dimensi utama. Yang pertama adalah basic dan yang kedua adalah advance. Nah, yang basic itu adalah kemampuan untuk observasi, kemudian mengklasifikasikan, komunikasi, networking, sampai dengan inferring. Itu termasuk ke dalam yang basic. Yang advance-nya yang mana? Advance-nya itu kemampuan untuk merumuskan hipotesis. Kemudian identifik dan kontrol variabel itu termasuk ke dalam kemampuan yang advance. Kemudian ada experimenting sampai dengan membangun konstruk model atau konstruk modeling untuk berpikir, memecahkan masalah, itu termasuk ke dalam kemampuan yang advanced skill. Nah, science process skill kalau menurut Bloom taxonomy itu terbagi menjadi 6. Kalau di dalam pembelajaran itu ada C1, C2 sampai dengan C6. Nah, C1 adalah remember, kemudian understanding, apply, analyze, evaluate sampai dengan create. Create itu mencipta. Nah, kalau di Anderson dan Cradwell itu membagi dua dimensi yang di mana Bloom taxonomy itu ada dua dimensi. Yang pertama adalah knowledge dimension dan yang kedua adalah cognitive process dimension. Nah, cognitive process dimension itu dibagi oleh Anderson jadi dua item, yaitu yang item higher order thinking skill sama yang low order thinking skill. Low order thinking skill itu keterampilan yang rendah, keterampilan berpikir yang rendah. Nah, menurut Anderson and Cradwell yaitu remembering, understanding sampai dengan apply itu termasuk ke dalam keterampilan yang rendah. Yang tinggi yang mana? Yang higher order thinking skill. Ada kemampuan analisis, evaluate, and create. Sedangkan the knowledge dimension itu ada kemampuan metakognitif, prosedural, konseptual, dan faktual. Ada pertanyaan sampai sini? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya tadi kan terkait yang Bapak jelaskan itu ada long time memory. Lalu saat ini kan banyak sekali tantangan seperti kita mendapatkan sesuatu itu atau informasi itu secara instan, cepat dan berulang-ulang. Itu dapat menyebabkan brain rot. Lalu apa yang bisa Bapak tawarkan daripada penjelasan tersebut untuk mengatasi tantangan yang saat ini banyak dihadapi oleh kalangan mahasiswa ataupun remaja? Oke. Jadi daripada itu kita harus punya yang namanya brainstorming. Jadi kemampuan untuk memecahkan masalah di brainstorming, kemudian terkait tentang kebiasaan-kebiasaan buruk itu bisa di apa istilahnya di filter sehingga tidak menjadi habit.
Itu. Jadi kemampuan untuk menganalisis itu juga perlu. Nah, jadi kalau di dalam Anderson and Kertebal itu ada remembering, understanding, apply, analysis, evaluate, dan create. Jadi dianalisis. Jadi apakah informasi ini benar? Nah, kalau misalnya ini kan C4 itu kemampuan untuk menganalisis. Analisis itu termasuk ke dalam kategori yang high order thinking skill. Jadi ketika orang memiliki keterampilan berpikir yang tinggi, maka dia akan menganalisis dulu informasinya, apakah benar atau tidak. Kemudian kemampuan evaluate dan juga creating atau mencipta. Nah, di era yang sekarang, di era yang disruptive teknologi, di mana perkembangan teknologi itu sangat pesat, maka orang menggunakan teknologi secara amburadul, tidak memiliki nilai apa istilahnya batas ilmu ya. Jadi tidak memiliki batas ilmu. Tapi disruptive teknologi kalau misalnya digunakan secara tepat, maka informasi itu bisa diterima secara baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, ada beberapa cara melatih keterampilan berpikir sains atau keterampilan proses sains. Yang pertama adalah penggunaan pembelajaran, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran seperti inquiry itu termasuk ke dalam model pembelajaran yang high atau advanced skill. Karena inquiry itu ada banyak macam, termasuk menurut Wenning itu ada beberapa level of inquiry. Ada dari discovery learning, kemudian sampai dengan hypothetical inquiry learning. Nah, discovery learning menurutnya Wenning itu termasuk ke dalam intermediate. Jadi prosesnya adalah intermediate. Sedangkan yang hypothetical inquiry learning itu termasuk ke dalam yang advanced skill. Nah, di sini sintak atau tahapan di dalam pembelajaran inquiry itu ada observasi, manipulasi, generalisis, verifikasi sampai dengan aplikasi. Kemudian yang kedua adalah model DNA inovator, yaitu model inovator disruptive based social scientific learning. Jadi memadukan antara social scientific issue dengan scientific approach sehingga melahirkan model yang baru. Model baru ini ada 5 sintak: observasi, social reasoning, experimenting, conceptualizing sampai dengan evaluate. Oke, sekarang tugasnya teman-teman itu terbagi jadi 3 kelompok. Ada satu kelompok 1, 2 orang, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, nanti masing-masing melaksanakan sebuah proyek besar, yaitu micro teaching di sekolah yang berkenaan dengan 3 model ini. Yang pertama adalah model inquiry, yang kelompok 2 model DNA inovator atau Innova di BDSL, kemudian kelompok 3 itu model SSI, Social Scientific Issue. Nanti kalian turun di sekolah, micro teaching, melaksanakan implementasi dari tahapan modelnya masing-masing. Semisal inquiry learning itu kan ada kemampuan untuk observasi. Jadi pertama itu siswa diarahkan untuk observasi, kemudian manipulasi, generalisis, verifikasi sampai dengan aplikasi. Kemudian model Innova. Innova itu ada observasi juga, observasi, kemudian ada tahapan social reasoningnya, ada tahapan experimentingnya, ada tahapan conceptualizing sampai dengan evaluate. Kemudian yang SSI itu ada 3 tahapan. Yang pertama student based problems, kemudian yang kedua adalah social scientific reasoning practice, yang ketiga adalah inquiry based localism sama moral reasoning. Jadi harapannya adalah tahapan-tahapan ini bisa diimplementasikan ketika turun lapangan. Ada pertanyaan ketika turun lapangan? Tugasnya apa, Pak? Tugasnya kalian turun lapangan, membuat model, mempraktekkan modelnya dalam bentuk micro teaching, nanti tagihannya dalam bentuk jurnal. Jadi dibuat jurnal, semisal pelatihan model inovator disruptive based social scientific learning, misalnya seperti itu. Oke? Oke, mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk minggu depan silahkan dikerjakan
kerjakan tugasnya, selesaikan proyeknya. Proyek ini adalah proyek bachelor learning ya. Jadi kalian turun lapangan langsung, analisis konten di lokasi masing-masing. Kemudian nanti dilaporkan dalam bentuk laporan jurnal. Kalau bisa dipublikasikan ya dipublikasikan. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.